Aku kan 3 bersaudara. Bisa 2 jam nih kayaknya. Ini silsilah keluarga aja kan. Enggak, saya cuma pengen tahu. Iya. Ini aku jelasin biar kau nggak bingung gitu. Ya kan aku 3 bersaudara. Nah, aku bertiga tuh kita tuh punya bapak masing-masing gitu. Oke. Iya. Nah, kakak aku tuh emang dari kecil dibawa sama bapaknya. Oke. Saat itu kan mama juga masih muslim kan. Jadi dia dibawa sama bapaknya ya sampai sekarang aku makanya muslim gitu. Tapi masih komunikasi kan? Sama kakak udah jarang sih karena dia udah menikah, udah punya keluarga segala macem gitu. Terus apa namanya? Berarti sekarang mama sendiri. Nah, sekarang Tegar tinggal sama mama. Enggak, aku ngekos deket kantor. Kos. Mama tinggal Di apartemen Latu Menten, Tumesan. deket GBI. Oke, tadi cukup lah ya masalah keluarga ya. Ardiansyah, Kristen. Baru denger. Terus sekarang yang mau ditanya apa? Ada yang mau tanya apa? Aku kan udah cukup lama di Kristen ya kok. Dari aku SMA. Nah, aku tuh kan sering banget banyak dengar soal kesaksian orang Kristen kan. Nah, aku tuh suka denger kesaksian mereka tuh kayak Tuhan tuh bener-bener ketemu dan bener-bener kayak ada menyertai mereka gitu. Kayak nggak usah dari jemaat-jemaat, aku juga sering denger dari mama aku juga kan. Dia tuh setiap kali ketemu sama aku tuh pasti nyeritain satu kejadian atau satu pertolongan Tuhan lah, dia bilang gitu. Nah, ini sih sebenarnya yang bikin aku apakah gimana gitu, maksudnya kalau yang aku pelajari, maksudnya aku tahu dari cerita-cerita dari yang Kodoni share juga kan, kalau misalnya Yesus atau Isa tuh kan sebenarnya bukan Tuhan kan, dan dia pun nggak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan. Nah, tapi kenapa umat-umat Kristen itu kayak hidupnya tuh kayak bener diberkati segala macem gitu-gitu loh. Itu udah pernah ngeliat semua orang Kristen emang? Aku enggak sih, tapi aku dengar dari cerita-cerita mereka pertolongan Tuhan tuh kayaknya emang diberkati. Ada gitu. Diberkati ya. Diberkati kan nggak harus kaya kan? Iya. Oke. Betul. Lu pernah nanya nggak orang yang ngaku ketemu Yesus? Lu tanya yang dilihat sama mereka dalam mimpi atau apa? Yesusnya seperti siapa gitu? Pernah. Katanya ada yang jarinya berubah, berubah putih, mata biru nggak? Nah, aku kan tahu dia matanya, mata biru. Tapi katanya mukanya tuh kayak bersinar segala macam. Rambutnya gondrong? Entah tuh. Rambutnya bule apa pirang atau gimana? Enggak. Bener kayak dia nggak? Bener kayak dia? Mungkin kayak dia ya. Itu kalau dikasih jenggot nggak kayak Yesus? Iya. Jubah putih aja. Putih. Gitu, itu sih yang mungkin yang agak ganjel di hati aku ya. Gitu. Ini jadi pertanyaannya apa? Ya, pertanyaan kenapa? Apakah ada di Al-Quran tuh, apakah ada emang kayak Allah tuh emang memberkati semua umatnya, semua manusia, dan tidak melihat itu umat Muslim atau Kristen atau Buddha atau Hindu atau? Oke. Gini, kalau di Islam kita memahaminya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Maha Pengasih maksudnya apa? Maha Pengasih itu artinya ngasih kepada siapa aja ciptanya. Lo mau orang beriman, mau bukan orang beriman, semua dikasih hal yang sama. Contoh oksigen, emang pilih-pilih yang bisa napas semua orang beriman doang kan enggak? Semua manusia ciptanya dikasih oksigen yang sama, tinggal di bumi yang sama, kesempatan berusaha semua sama. Maha Pengasih nih, jadi semua dia kasih kepada ciptaannya. Tapi Maha Penyayang, pilih-pilih. Ini kalau dalam Islam ya. Oke. Namanya sayang sama kasih kan beda nih. Lu kasih lu nggak usah milih-milih. Tapi kalau lu sayang kan pasti lu pilih. Ciptanya Allah SWT yang berbuat baik, dibalas nggak? Dibalas. Tetap dibalas dengan kebaikan. Lu bantu orang, lu dibalas kebaikan lu. Walaupun lu bukan Islam nih, tetap dibalas. Oh, jadi itu kayak emang udah hukumnya seperti itu ya? Tapi lu dibalasnya cuma di dunia gitu. Kalau lu nggak beriman, kecuali lu sebelum mati lu beriman, lain cerita, itu balasannya di surga. Jadi ketika ciptaan itu di bumi, kita sekarang hidup di alam dunia, lu dikasih tahu
ya kan? Kita percaya Allah SWT juga mengutus nabi-nabi dan rasulnya kan. Setiap nabi-nabi diutus untuk apa? Untuk kasih tahu manusia kan? Untuk apa? Menyembah penciptanya. Gitu kan? Kita di Islam percaya dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi itu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan seterusnya sampai Nabi Isa. Semua nabi-nabi diutus untuk memberitahu manusia untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Dikasih tahu suruh beriman nih. Yang mau beriman, alhamdulillah. Yang nggak mau beriman, monggo silakan. Tapi tetap dikasih. Lu berbuat baik, tetap dibalas. Tapi balasnya di dunia. Gitu. Jadi nggak bukan orang Islam pun sekalipun, dia bisa kaya kalau dia rajin. Nggak harus berislam kalau mau kaya gitu. Oh iya sih, iya ya. benar. Lu, kamu tanya nih, bokap asli mana orang? Orang asli mana? Bandung. Ayah kandung Bandung. Bandung. Ibu? Bandung juga. Berarti orang Sunda ya? Iya betul. Lu percaya nggak kita ada roh? Roh. Punya roh nggak kita? Punya. Setiap manusia punya roh. Siapa yang menciptakan roh? Tapi roh itu gimana ya? Ada ini nggak kok? Kayak hal yang bisa membuktikan tuh kalau misalnya roh tuh emang ada gitu. Lu mau bukti? Iya, aku pengen belajar gitu, maksudnya ada. Oke. Sekarang kita manusia ada tubuh, ada organ, ya kan? Ada jantung. Tapi kalau nggak ada roh, hidup nggak manusia? Kan masih ada jantung. Iya, tapi kalau nggak ada rohnya, bisa hidup nggak? Gimana ya? Nggak nangkep. Manusia hidup, walaupun dia punya tubuh, punya organ, tapi energi apa yang menjadikan manusia itu hidup? Ada energinya dong. Lu punya PC, atau lu punya handphone. Kalau nggak dicas hidup nggak? Sumber energi gitu ya. Iya. Kan ada baterainya, ada IC-nya, ada motherboard-nya lah misalnya. Itu semua perangkat untuk benda itu hidup atau nyala gitu atau beroperasional. Tapi kalau nggak dicolok listrik hidup nggak? Itu maksudnya. Jadi di badan kita juga ada energi yang menjadikan kita bisa hidup seperti sekarang gitu. Oke. Ada nggak bayi lahir meninggal? Bayi lahir meninggal? Enggak. Ada. Lahir udah lahir kan? Sebelum lahir aja udah ada yang meninggal nggak? Oh. Iya ada. Adikmu juga cuma hidup 3 hari meninggal. Artinya di dalam diri manusia itu ada roh dan jiwa. Kalau jiwa itu kesadaran kita. Ya, kesadaran itu nanti akan meninggalkan kita gitu. Kalau roh kita meninggalkan kita, ya manusia mati walaupun punya jantung. Walaupun punya darah gitu. Paham? Tapi kalau maksudnya kalau di Al-Quran tuh atau di Islam tuh ada ayat yang benar-benar membahas soal ruh ini nggak? Tidak banyak. Kenapa? Karena yang memiliki pengetahuan tentang ruh tuh cuma Allah SWT. Ada ayatnya seperti itu ya. Ilmu tentang ruh tuh yang tahu cuma Allah SWT. Kita tidak banyak ilmu tentang ruh ya. Tapi kita tegar percaya ada ruh kan. Ruh itu ciptaan siapa? Pasti kan ciptaan Allah SWT. Iya. Ruh itu sebelum jadi tegar di Quran surat Al-A'raf ayat 172, sebelum ruh itu ditiapkan ke janinnya waktu masih janin nih, ke tegar, ruhnya tegar dulu sudah pernah ditanya siapa Rob lu gitu. Rob itu siapa Tuhan lu? Ruhnya tegar dulu sudah pernah ngaku Tuhanku adalah Allah SWT. Semua manusia ruhnya udah pernah syahadat. Syahadat itu arti berikrar. Oke. Kenapa Allah mengambil ikrar kita ketika masih di alam ruh? Supaya nanti pada waktu hari penghakiman, setelah semua manusia mati, semua manusia dibangkitkan, ruhnya nanti akan ditanya lagi. Lu dulu udah pernah syahadat gitu. Udah pernah berikrar. Kita juga udah memang tahu dulu kita udah pernah berikrar. Jadi kita nggak bisa ngeles gitu. Ya. Ruh. Tapi pada waktu jadi manusia, kita sudah dibuat lupa. Kalau kayak Dafa keluarganya Muslim. Ya, alhamdulillah. Ketika Dafa lahir di keluarga Muslim, diajarin Islam.
dari kecil nih sampai sekarang alhamdulillah masih muslim nih. Alhamdulillah. Setiap hari dia bersahadat walaupun dalam sholat nih. Oh iya. Ya kan? Dalam sholat kan ada syahadat. Oh. Dalam sholat ada syahadat. Jadi setiap orang muslim, setiap muslim ketika dia sholat itu dia pasti bersyahadat. Ya. Jadi dalam hatinya Dafa bersyahadat, di bibirnya Dafa juga bersyahadat. Setiap hari kali 5 waktu. Nah, belum yang tambahan-tambahan gitu. Setiap hari dia jaga syahadatnya. Tapi kalau kayak Tegar yang lahir di keluarga dulunya Islam misalnya, tiba-tiba jadi Kristen, hilang kan syahadatnya kan? Sekarang Dafa tidak menyembah Tuhan yang Maha Esa itu. Itu menyembah yang lain nih, menyekutukan dengan yang lain gitu, menyembah Yesus kan. Nah, artinya Dafa sekarang sudah bukan Tegar. Bukan menjadi orang beriman nih, gitu kan? Ya, beriman kepada Pencipta Allah SWT. Ini kan dalam konteks Islam nih. Ya, konteks Islam. Nah, ketika sekarang Tegar bukan menjadi orang beriman, berbuat baik, tetap dibalas. Tapi dibalasnya cuma di dunia. Ya, kalau nanti sampai Tegar meninggal bukan dalam keadaan muslim, ya sudah selesai. Allah Maha Adil nih, apa yang Tegar perbuat dengan kebaikan dibalas dengan kebaikan di dunia aja. Tapi karena Tegar tidak beriman pada Allah SWT, mohon maaf, tempatnya bukan di sorga. Gitu. Tapi kebaikan dibalas di dunia. Nah, untuk disebut Maha Penyayang, penyayangnya kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, yang melakukan amal soleh, dibalas, tapi dibalasnya di dunia juga, dikasih tempat yang baik ketika di akhirat. Bedain situ. Allah tuh ngasih kita free will ya. Iya. Karena kadang aku terlintas aja gitu. Kalau misalnya emang Allah tuh mau umat-umatnya, maksudnya kalau misalnya Allah tuh mau semua manusia itu umat Islam gitu, misalnya menyembah satu Tuhan, kenapa dia ketika ada, maksudnya kan Allah tuh tahu ya niat hati setiap manusia ya. Terus setiap kali manusia yang udah ada niat untuk keluar dari Islam, sebenarnya kan dia bisa kasih, entah Allah dia datang ke mimpi kah, atau misalnya teguran segala gitu ya. kasih petanda gitu-gitu. Gini, Allah SWT memberikan kita free will, ya, kehendak bebas. Tapi kayak Tegar sekarang nih, hidup di dunia yang ada kabar tentang Islam kan, ada info tentang Islam, ya kan. Allah SWT nih kalau mau menjadikan seluruh manusia di bumi ini semuanya satu umat aja, artinya Muslim semua, bisa nggak? Bisa. Mudah kan? Tapi kenapa enggak? Kenapa? Supaya orang Islam berdakwah. Kok enggak? Ngasih tahu nih, ada yang ngasih tahu Tegar nih Islam begini hukumnya. Mau beriman nggak gitu? Nggak mau, monggo silakan, namanya free will, ya kan? Mau, alhamdulillah, dijanjiin tempatnya di mana gitu. Nah, tadi gua belum nanya, Mama Sunda, Papa Sunda, ruhnya Tegar sebelum dulu lahir dari Tegar punya kesadaran kan, ketika mau dilahirkan, ketika roh itu mau jadi manusia Tegar, bisa nggak milih aku mulai dari orang Sunda gitu, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Nah, kenapa? Nggak punya pilihan. Kenapa nggak punya pilihan? Kenapa nggak tahu? Kenapa ya? Karena sudah ditakdirkan. Oh, Sudah ada takdirnya. Nih Tegar, lu hidup di keluarga orang Sunda gitu. Ini harus siapa lagi hidup di keluarga bule. Ini harus siapa lagi lahir di keluarga kulit hitam gitu. Memang Allah SWT sengaja membuat manusia bersuku-suku dan beras yang beda-beda. Tujuannya apa? Supaya masing-masing suku nih saling mengenal gitu. Saling mengenal, saling menghormati, saling menghargai ciptaan Tuhan, supaya kita bisa saling berkasih sayang gitu. Ya. Takdir itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah, contohnya lu tiba-tiba lahir jadi orang Sunda, orang Indonesia pula gitu kan. Tapi ada takdir yang bisa diusahakan. Lu mau sukses, ngapain? Kerja keras. Lu mau punya anak, nikah gitu. Jangan ngambilin anak orang, nggak nikah gitu.
Oke. Maaf. Lu mau pinter, belajar. Gitu. Ah, Contohnya itu adalah takdir ikhtiar yang diikhtiarkan, diusahakan. Gitu. Tapi ada takdir yang nggak bisa dirubah-rubah. Umurnya Tegar sudah dijatah. Sampai umur apa? Yang tahu cuma Allah. oke. Gitu. Ya, itu takdir. Jadi di Islam